Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini gua akan membahas strategi trading simple yang bisa mendapatkan 1000 pips per hari profitnya. Ya, bukan 1000 pips loss buat apa? 1000 pips profit alias kalau jadiin poin 10.000 poin. Tonton video ini sampai akhir dan jangan skip-skip. Oke, sebelum gua mulai, gua mau sedikit ini dulu ngebahas, ini kan judulnya 1000 pips ya, 1000 pips. Karena mungkin di luar sana banyak yang ngertinya pakai pips, tapi sebenarnya pips sama poin itu mirip ya. Cuman umumnya adalah 1 pips itu 10 poin. Makanya gini aja. Misalnya harga emas itu naik dari harga 2000,00 troy ounce-nya jadi 2001,00. Nah, itu kan naiknya sebenarnya 1,00 ya, $1 harga emas di dunia naik $1. Kalau pakai pips itu dibilangnya biasanya dibilang 10 pips. Tapi kalau pakai poin itu dibilangnya 100 poin. Ya, jadi 2000,00 ke 21,00 itu naik 100 poin. Karena kalau poin ngitungnya dari angka paling terakhir. Nah, yang gue suka lakukan biasanya pakai poin. Lebih enak, lebih mudah, walaupun di dunia itu kebanyakan orang, termasuk gue lihat grup-grup yang lain, grup-grup di Telegram, di komunitas, segala macam, kebanyakan suka pakai pips. Cuman menurut gue itu, apa ya, itu lebih buat keren-kerenan aja ya. Karena gini, dulu itu, zaman dulu kisahnya, harga gold itu 1 pips itu poin yang paling kecil. Misalnya 2000,00. Dulu tuh nggak gitu. Zaman dulu itu 2000,0. Nggak ada 2 desimal poin. Nih kalau kita lihat di belakang, di sebelah kanan nih di gold. Sekarang kan kebanyakan broker ada 2 desimal poin ya. Kalau zaman dulunya itu cuma 1. Makanya orang pada pakai pips. Ya, 1 pips ya 1 poin. Cuman dengan berkembangannya zaman sekarang ada bahkan 2 digit. Bahkan ada yang 3 digit. Ya, 3 digit di belakang koma, 3 desimal poin. Makanya kalau gue lebih seneng intinya pakai poin aja. Ya, jadi kalau 1000 pips itu buat yang nggak tahu itu 10.000 poin. Oke, sebelum gue bahas materinya bagaimana, kita lihat dulu profitnya ya. Hasil dari salah satunya menggunakan strategi yang akan kita bahas ini. Nah ini salah satu akun gue, akun 10.000 gue, 10.000 USD ya. Ini sekarang saldonya kita lihat di atas kiri sudah menjadi 34.000 ya. Dari 10.000 jadi 34.000, luar biasa, udah 3 kali lipat. Profitnya lihat di bawah 24.000. Ini tulisan ROI-nya 0%, itu error ya. Sebenarnya bukan 0%, ini udah 300% lebih akun ini. Kan awalnya 10.000 jadi 30.000. Loss-nya ada, tapi profitnya masih lebih banyak dibanding loss-nya. Kita trading banyaknya untuk akun ini di gold sama di Bitcoin. Ini bisa profit seperti ini dari 10.000 sampai jadi 34.000 berkat berbagai jenis strategi yang akan kita bahas di video ini. Makanya tonton video ini ya, jangan di skip-skip. Nah, untuk bisa dapat profit kayak tadi, sebenarnya strategi apa sih yang bisa dipakai yang ramah untuk pemula? Ada 3 jenis sebenarnya. Ada 3 jenis strategi yang bisa kalian pakai, baik pemula ataupun profesional. Ketika kalian trading, mau di forex, mau di emas, mau di Nasdaq, mau di kripto. Nah, 3 jenis strategi trading ini, yang pertama adalah trading mandiri. Ya, trading mandiri itu analisanya sendiri, open posisinya sendiri, ya otomatis lot size-nya diatur sendiri karena open posisinya sendiri. Ya, semuanya sendiri. Trading mandiri ini banyak, ada yang pakai indikator, ada yang pakai price action, support and resistance, supply and demand, smart money concept, apalah, chart pattern, candlestick pattern, banyak. Ya, intinya kalau analisa sendiri, open posisi sendiri itu disebutnya trading mandiri. Nah, jenis yang kedua adalah trading ikut sinyal. Ya, jadi ada signal provider yang memberikan sinyal, sekarang saat yang bagus untuk buy karena marketnya lagi berpotensi naik. Take profitnya sekian, stop loss sekian. Sekarang bagus untuk sell nih, take profit sekian, stop loss sekian. Tapi sinyal juga ya nggak mungkin 100% akurat ya, makanya kita tetap harus money management dijaga. Nah, yang ketiga adalah ikut copy trade. Copy trade kita tahu lah, semua otomatis ya. Jadi open posisinya otomatis, analisanya otomatis, pokoknya ngikutin master. Jadi dalam copy trade itu ada master dan follower. Mungkin kalian bertanya-tanya, strategi yang gua pakai apa nih? Ya, kalau untuk analisa sendiri dan lain-lain. Nah, gue jelasin aja sedikit untuk yang trading mandiri. Ya, kalau trading mandiri ini yang pertama nih. Tadi kan 3 jenis strategi trading. Pertama trading mandiri, kedua trading ikut sinyal, ketiga ikut copy trade. Gue pakai semua dan mana yang gue pakai? Apa nih yang gue pakai? Karena sinyal ada banyak sinyal provider, copy trade ada banyak provider copy trade, trading mandiri ada banyak metodenya. Mana nih yang gue pakai? Oke, ini gue perdalam.
Kalau untuk metode trading mandiri yang gua pakai biasanya adalah yang perlu, terutama yang perlu kalian pelajari sebagai pemula, itu ini, support and resistance. Karena ini sebenarnya adalah dasar dari semua metode yang ada di luar sana, semua strategi dasarnya adalah support and resistance. Ini kan videonya lebih untuk pemula ya. Kalau untuk pemula, kenapa support and resistance perlu dipelajari? Karena ini, dengan tahu area support ataupun area resistance, kita sebenarnya bisa tahu kapan harganya akan mantul ke atas, kapan harganya akan mantul ke bawah. Contoh di sini. Support itu area batas bawah, di mana di area harga tersebut harganya sering mantul-mantul terus. Nah, kita bisa lihat ini di bawah adalah support, di atas adalah resisten, area resisten. Sehingga harganya kalau kita bisa lihat, harganya terus-menerus mantul di area situ ya. Di support nih kan awalnya dari atas ke bawah mendekati area support, mantul ke atas ke area resisten yang balok ungu ini. Resisten mantul lagi, ke support lagi, mantul lagi, ke resisten lagi, mantul lagi, sampai ke resisten. Jadi, seperti itu ya guys. Di area support berarti marketnya mantul ke atas, di area resisten marketnya mantul ke bawah. Nah itu fungsi dari support dan resisten. Karena dengan kita tahu area support resisten, sebenarnya kita bisa tahu. Area support adalah area di mana banyak orang membeli. Karena itu adalah area yang dianggap harganya murah. Resisten adalah area harga yang dianggap oleh kebanyakan orang itu adalah harganya udah mahal. Nah, apa yang terjadi ketika support atau resisten ditembus? Ketika support atau resisten ditembus, yang terjadi biasanya dia akan melesat tinggi sekali. Ya, jauh, melesat jauh. Ini yang terjadi kan? Ditembus area resistennya dan dia melesat tinggi sekali jauh. Nah, ketika ditembus, area resisten tersebut juga bisa menjadi area support lagi. Nah, kita bisa lihat. Nah, yang tadinya area resisten, sekarang jadi apa? Jadi support. Resisten jadi support. Jadi, kuncinya area support ataupun resisten itu adalah area harga penting di mana harganya biasanya mantul atau enggak sekalinya ditembus, tembusnya jauh. Nah, kita bisa lihat ini resistennya jadi support ya. Ini ke atas, ke bawah tuh jadi support dan dia akhirnya terbang lagi ke atas. Jadi sekarang udah ngeliat kan pentingnya area support atau resisten, karena di area support dan resisten lah harga itu disebutnya sebagai, kalau bahasa Inggrisnya, key level atau area penting. Ya, kenapa penting? Harganya mantul. Ya, jadi yang bisa kita lakukan adalah kita buy di support, sell di resisten. Tapi begitu support ataupun resisten ditembus, udah misalnya kita sell di resisten nih. Kita sell, ternyata malah naik. Kita cut loss, ubah jadi buy. Ya, kenapa? Karena kalau support ataupun resisten, ini kan dalam konteks kali ini resisten yang ditembus. Resisten ditembus, biasanya harganya dia melesat jauh sekali. Ya, dan ini yang terjadi. Resisten ditembus, harganya melesat jauh banget. Dan kita bisa ngelihat ini melesatnya berapa jauh nih. Nah, kita bisa lihat yang ini, coba ya, kita hitung ya pakai ini. Kalau anggap kita berhasil nge-buy di area support di bawah sini, kita bisa profit berapa nih sampai paling atas? 6.000 poin. Ya, alias kalau jadiin pips, buat yang suka pakai pips, ini 600 pips. Ya, inilah. Sekali trade aja ini bisa profitnya 6.000 poin maksimalnya ya. Mungkin kalian nggak dapat semuanya, nggak dapat full dari ujung bawah sampai ujung atas, setengahnya aja masih dapat 3.000 poin. 3.000 poin, 1 poin itu $1 profitnya loh. Kalau kalian open posisi 1 lot, 1 poin itu $1. Kalau 0,01 ya berarti 1 poin $0,01. Simpelnya gitu aja. Kenapa gue suka trading gold ngitung pakai poin ya, bukan pakai pips. Jadi ini 600 pips alias 6.000 poin. Kalian kalau dapat di bawah sini sampai ujung atas tuh yang kuning, kalian udah profit $6.000 USD. Berarti kalau dirupiahin sekarang lebih dari 100 juta rupiah. Ya tapi kan ini kalau ya. Ya anggap dapat setengahnya masih $3.000. Nah inilah trading itu bisa untung cukup banyak kalau kalian dapat momen yang tepat. Cuman trading juga nggak mungkin profit terus-menerus, makanya harus money management, jaga jangan sampai waktu lagi loss, kalian loss semuanya sekaligus. Nah, ini support and resistance, strategi atau metode untuk trading mandiri yang gue suka pakai. Tapi gue juga nggak cuma trading mandiri, gue juga ikut sinyal. Sinyal siapa? Sinyalnya tim analis gue sendiri. Dan di Ken Wilboy FX itu gue ikutin. Kita ada akun perusahaan yang memang di-entry-kan sama tim gue sendiri. Itu akunnya gue sih sebenarnya, cuman di-entry-in sama tim kita, tim analis di KFX. Jadi gue juga trading ngikutin sinyal. Sinyal di KFX kan akurasinya luar biasa ya, di atas 90%. Kita menyediakan sinyal untuk gold,
Forex, Nasdaq, kripto. Basically semua market yang populer kita sediakan sinyal akurasi rata-rata di atas 90%. Nah, kalau kalian ikut sinyal juga pastiin kalian ikut sinyal provider yang bagus. Karena ada banyak sekali sinyal provider di luar sana. Pastikan kalian memilih yang transparan. Ya, kemudian kalau ikut copy trade ya kuncinya ngikutin master yang jago. Ken Wilboy FX sendiri nggak jadi master ya, nggak ada buka master copy trade, tapi di dalam Ken Wilboy FX nih buat yang kalau yang mau pakai strategi trading nomor yang ketiga jenisnya nih ikut copy trade, di dalam Ken Wilboy FX sendiri ada banyak master copy trade yang jago-jago karena kita adalah komunitas trader kan, ya salah satu komunitas para trader di Indonesia bahkan di Asia Tenggara yang salah satu terbesar, jadi banyak master yang jago-jago yang kalian bisa pilih. Ya kalian cek aja sendiri, kuncinya nyari master yang portofolionya bagus ya. Kalau mau profitnya konsisten. Kalau mau yang merah juga boleh, cuman buat apa? Ya, nah itu. Nah dari 3 jenis strategi trading yang tadi, baik trading mandiri alias manual, ikut sinyal, ikut copy trade. Nah sebagai pemula itu bisa dicoba semuanya. Kalau mungkin trading mandiri butuh sedikit jam terbang, karena nggak semua orang bisa ya ikut sinyal. Sinyal, analisanya dibantu, tapi open posisinya masih sendiri money managementnya. Tapi kalau kalian merasa, gua money management sendiri aja, masih terus-menerus greedy nih, walaupun udah ikut sinyal, misalnya sinyalnya nanti 90% akurasinya, 9 kali profit, 1 kali kalah. Waktu kalah kalian misalnya all in terus nih, tradingnya tembaknya all in terus, full margin terus. Waktu kalah semua. Nggak bisa money management, ya udah solusinya bisa ikut copy trade. Jadi itu semua macam-macam ya. Kalau orang yang pengen nggak capek, tapi biasanya copy trade, ya profitnya dikit-dikit tapi konsisten, itulah ya beda-bedanya gitu. Tapi apapun yang kalian pakai jenis strategi tradingnya nih, mau kalian ikut sinyal, mau ikut copy trade, mau trading mandiri, pastikan kalian gunakan money management yang baik. Karena sejago apapun kalian trading atau sejago apapun seseorang trading, nggak mungkin yang namanya profit terus 100% nggak ada kalahnya, pasti ada loss-nya. Nah kalau tanpa money management selalu all in, full margin, barbar lah ya. Waktu kalah itu bisa kalah langsung semua. Jadi profit, begitu loss langsung habis semua. Nah itu bahayanya. Makanya kalian harus selalu jaga money management. Money management itu terdiri dari pertama jaga lot size, jangan terlalu besar. Gua saranin setiap $100 0,01 lot. Berlaku kelipatan. Kalau 200 berarti 0,02 dan seterusnya. Ya. Kemudian kedua pakai stop loss untuk membatasi kerugian. Jangan sampai sekali rugi habis semua. Kita cut loss dulu supaya nggak mungkin MC kalau pakai stop loss itu nggak mungkin margin call. Kecuali stop loss-nya lebih jauh dibanding harga margin call-nya ya itu beda cerita ya, itu salah kalian. Kemudian ketiga, gunakan modal yang cukup. Ya kalau semakin besar semakin kecil resikonya. Kalau kalian trading pakai modal terlalu kecil akan cepat MC, cepat margin call. Ya bisa aja kalian trading $10-20, cuman otomatis ketahanan dananya nggak akan sekuat orang yang trading 100 ataupun 1000 ataupun $10.000. Seperti itu. Ya, itu bentuk money management, penting semuanya dijaga. Strategi ada banyak lah macam, metode A, B, C, D semua, tapi tanpa money management tidak mungkin bisa profit konsisten. Oke, kalau kalian mau belajar trading, baik trading forex ataupun kripto ataupun di gold, paling lengkap di mana? Jawabannya di Ken Wilboy FX, linknya di deskripsi. Ya, di sana gratis, 100% gratis, tidak ada biaya apapun. Kalau gabung pertama bisa dapat edukasi full sampai mahir. Kedua bisa dapat grup trading, salah satu yang paling besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara, ribuan trader di sana, banyak master copy trade jago, follower copy trade, trader mandiri, banyak lah ribuan. Ketiga dapat sinyal, akurasi tinggi di atas 90% untuk gold, crypto, forex, Nasdaq, dan nanti masih ada lagi. Keempat dapat indikator custom. Ya, kita ada beberapa indikator custom yang member-member kita sudah pakai dan mereka bilang sangat terbantu oleh indikator kita untuk analisa mandiri. Terakhir kalian akan dapat trading fee termurah di berbagai broker yang teregulasi karena kalian akan mendapatkan yang namanya diskon seumur hidup di berbagai broker teregulasi tersebut. Kurang apa lagi, itu semua gratis, tidak dipungut biaya apapun, linknya di deskripsi. Cuman nggak akan selamanya gratis, nanti akan jadi bayar, buruan sebelum jadi bayar. Oke? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng. Thank you semua dan salam cuan.